Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Kita ketemu kembali dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020 dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Yang perlu kita persiapkan pagi hari ini, menyiapkan Alkitab dan SBU serta tempat untuk beribadah. Sebelum ibadah, masing-masing anggota keluarga menetapkan pembagian peran yang ada dalam tata ibadah. Jika hanya ada 2 anggota keluarga atau sendiri, peran-peran yang ada bisa disesuaikan atau dengan membaca secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 10, bait pertama dan keempat, Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan jiwaku
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 225, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak bercela dan aku tolak orang berkesan. Pikiran dan tuturku bercela. Tuhan, ampunilah, dan hari ini aku menyembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu besar. Tuhan, ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tuhan, ampunilah. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dalam sebelumnya mari kita berdoa. Kasih setiamu selalu menyertai gumul juang kami ya Bapa. Namun seringkali kami mengabaikan kehendak-Mu. Karena itu tolonglah kami yang saat ini siap mendengarkan suara Tuhan, agar dalam tuntunan Roh Kudus kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, dan kehidupan yang kami jalani mengagungkan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dalam Rut pasalnya yang pertama, ayat pertama sampai 14 yang menyatakan,
Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut tetap berpaut padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Awal Mei 2020, sebuah media online memuat berita dengan judul "Dorong Ekonomi Lokal, Ganjar Jadi Endorser Gratisan". Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak masyarakat membeli dari tetangga atau orang-orang terdekat dan mereka yang membutuhkan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang kesusahan dan mencoba untuk survive dengan jualan kecil-kecilan. Pak Ganjar juga menyatakan, "Saya ingin membantu memasarkan dan mengharapkan masyarakat untuk membantu membeli apa yang dijual oleh orang-orang kecil ini." Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar ini menumbuhkan secercah harapan bahwa di tengah kesulitan-kesulitan hidup untuk tetap menjalani hidup, masih ada harapan bahwa ada banyak orang yang Tuhan tempatkan untuk menolong kehidupan yang boleh kita jalani. Itu jugalah yang terjadi dalam bacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana ketika Rut mengalami kepedihan yang begitu besar. Bagaimana Naomi pun mengalami kepedihan yang begitu besar ketika Naomi kehilangan suami yang dia kasih dalam perantauannya di negeri Moab. Kelaparan yang terjadi di tanah Israel membawa keluarga ini untuk mutasi, untuk pindah ke Moab supaya mereka mengalami sebuah pola kehidupan yang baru. Tapi ternyata rancangan Tuhan berbicara berbeda. Naomi harus kehilangan suaminya di negeri Moab. Dan kemudian 2 orang anaknya laki-laki mengambil 2 orang perempuan Moab untuk dijadikan istri mereka. Dan kemudian dalam perjalanan rumah tangga itu, ternyata 2 orang anak laki-laki Naomi pun
harus mati meninggalkan istri mereka yang mereka kasihi. Kesedihan yang begitu besar terjadi atas Naomi. Dia harus kehilangan statusnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu bagi 2 orang anak kekasihnya. Dan bagaimana status ini membuat dia berada di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena ibu bapak saudara terkasih, status sebagai seorang janda dan tidak memiliki anak menjadi status yang gampang untuk dilecehkan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Bahkan sangat mudah untuk dijadikan posisinya sebagai seorang budak. Dan Naomi menyadari apa yang dia alami ini. Sehingga dalam keterpurukannya tersebut dia merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Bahwa dia mengatakan di ayat 13, tangan Tuhan teracung terhadap aku. Dalam kondisi yang sangat menyakitkan bagi Naomi, dia menyuruh 2 orang menantunya Orpa dan juga Rut untuk meninggalkan dia. Supaya mereka kembali menjalani hidup, kembali ke tengah-tengah keluarga mereka untuk mereka menata hidup ke depan supaya menjadi lebih baik. Tapi sebuah hal yang sangat luar biasa terjadi. Bagaimana ketika Orpa mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi dalam persetujuan Naomi, Rut mengambil sebuah jalan yang berbeda. Dia menolak apa yang menjadi keinginan daripada mertuanya ini. Dan dia mengatakan bahwa dia akan mengikuti Naomi karena dia mengasihi Naomi. Dalam semuanya ini kita bisa melihat mungkin dalam perjalanan sebelumnya bagaimana Rut juga mengalami Naomi dalam kasihnya sebagai seorang ibu yang mau menerima dia sebagai seorang perempuan asing yang diambil sebagai menantu dalam kehidupan keluarga Naomi. Sehingga ketika kepahitan itu terjadi, Rut mau menyatakan bahwa dia mengasihi sang mertua ini, dia mau hidup bersama dengan sang mertuanya, dan dia mau menyatakan dalam imannya, dalam pengakuannya bahwa Allah Naomi akan menjadi Allahnya Rut, bangsa Naomi akan menjadi bangsanya Rut. Sebuah kekuatan untuk melangkah bersama. Sebuah kasih yang dinyatakan menumbuhkan harapan bahwa kehidupan ke depan dalam usia tua Naomi yang tidak lagi mampu melakukan apa-apa, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan Naomi. Allah menempatkan Rut untuk menjaga Naomi dalam masa tuanya. Allah menempatkan Rut untuk bersama-sama 2 orang perempuan ini dalam status kejandaan mereka untuk berjuang mengarungi kehidupan dalam semua tantangan yang terjadi. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu menumbuhkan harapan buat Naomi. Kasih itu menumbuhkan harapan untuk Rut menyatakan komitmennya dalam kasihnya yang dia coba wujudkan bersama dengan sang mertua yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, kita berhadapan dengan semua pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah. Kita berhadapan dengan seakan-akan apakah jalan itu ada jalan yang lain. Tapi kita menempuh seakan-akan semua berbenturan dengan tembok-tembok yang besar. Kita merasa tidak ada jalan keluar. Atau mungkin banyak orang merasa di tengah-tengah pergumulan dan perjuangan yang tidak mudah ini, di manakah Allah itu? Seakan-akan Tuhan juga mengacungkan tangannya kepada kitakah, sehingga kita berada dalam perjuangan dan pergumulan yang begitu sulit dan menyakitkan ini. Tapi mari kita lihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan buat Naomi dan juga Rut boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita memulai untuk tidak hanya menantikan supaya orang lain dipakai Tuhan seperti Rut dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat buat Naomi. Mungkin kita bisa memulai, kitalah yang meminta kepada Allah, Tuhan pakailah kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan ini untuk Tuhan memakai kami menyatakan kasih yang menumbuhkan harapan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita lakukan itu karena ketika kita menghidupkan orang lain, ketika kita menyatakan kasih terhadap orang lain, di sanalah Tuhan akan menghidupkan kita. Di sanalah kasih Allah akan menjadi nyata dan jelas. Keajaiban-keajaiban Tuhan itu akan menjadi kekuatan untuk kita melangkah dalam hidup ini. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari memulai dalam diri dan keluarga. Memulai pelayanan-pelayanan kasih kita dengan melihat bagaimanakah keadaan keluarga kami.
Adakah yang perlu untuk ditopang? Adakah yang perlu untuk kita rangkul, kita rengkuh, supaya mereka merasakan di tengah-tengah pergumulan yang tidak mudah ini? Ternyata Tuhan menempatkan keluarga, Tuhan menempatkan orang-orang baik dan luar biasa untuk menjadi alat kerja Allah yang ajaib, menyatakan kemahakuasaan Allah dalam berkat-Nya yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kerjakan itu supaya ada kesukacitaan. Kita lakukan itu supaya nyata damai sejahtera Allah di tengah kehidupan dalam pergumulan perjuangan yang tidak mudah ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hadirkan apa yang menjadi kesukacitaan untuk menyatakan kemahakuasaan Allah di tengah pergumulan yang tidak mudah. Jangan kita bangun tembok-tembok penghalang untuk kita hanya memiliki kehidupan kita sendiri. Naomi dan Ruth tidak membangun tembok-tembok itu. Tidak menganggap kamu mertua saya dulu, tapi sekarang sudah jadi mantan mertua karena saya tidak lagi menjadi istri anakmu yang telah meninggal itu. Kamu bukan lagi menantuku karena kamu ternyata orang asing. Tidak dibangun tembok-tembok itu dalam kehidupan Naomi, Ruth dan juga Orpa. Tapi mereka membangun jembatan untuk bagaimana memahami satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya dalam pergumulan, penderitaan, perjuangan yang tidak mudah itu, dalam jembatan yang mereka bangun bersama, mereka boleh bergandengan tangan untuk berjalan bersama, menyatakan dalam kasih itu, mereka boleh menumbuhkan harapan untuk melihat bahwa masa depan itu ada, dan pengharapan mereka selalu menjadi kekuatan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita kerjakan membangun jembatan kita di tengah keluarga. Kita kerjakan membangun jembatan bersama dengan masyarakat, melakukan diakonia yang kita mulai dari keluarga kita masing-masing, yang kita mulai dari lingkungan terkecil kita, dari tetangga kita di tengah-tengah persekutuan ini. Dan kalau Tuhan mengizinkan, kita bisa membangun jembatan bersama dengan masyarakat untuk menghadirkan kasih dan kesukacitaan Allah. Dalam kasih itu, kita boleh merasakan ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pergumulan seberat apapun, perjuangan yang kita boleh kerjakan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatlah, kita harus menjadi berkat, dan Allah akan menghadirkan orang lain menjadi alat berkat-Nya, menyatakan kasih Allah dalam kehidupan ini. Belajar melakukan dari hal-hal kecil. Pak Gubernur Jawa Tengah kita sudah memberikan contoh dan keteladanan. Mari kita juga melakukan itu. Kita belajar daripada Ruth, Naomi, bagaimana mereka mengerjakan itu, dan mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan kasih karunia Allah yang tidak pernah terbatas itu. Dan itu akan ada dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tinggal bagaimana? Maukah kita mengikuti Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya, menyatakan kasih untuk menumbuhkan bahwa harapan itu masih ada, dan tangan Tuhan senantiasa menuntun kita dalam berkat-berkat-Nya yang ajaib bagi kehidupan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya Padaku. Hidupnya gantiku.
Bapak Saudara terkasih, mari kita melakukan doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang ada dalam layar kita masing-masing, untuk kita boleh sama-sama saling menopang di dalam doa, dan supaya di sana nyata kasih yang menumbuhkan harapan untuk kita melangkah dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk semua kemahakuasaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami percaya setiap doa yang dinaikkan dalam setiap pribadi maupun keluarga, Tuhan berkenan untuk itu semua. Dengan penuh kerendahan hati, untuk menyatakan kasih yang menumbuhkan harapan, kami mengaminkan ada cara kerja Tuhan yang menjamah kehidupan setiap kami, pribadi maupun keluarga. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan umat-Mu dalam semua gumul juang mereka masing-masing. Sekalipun kehidupan ini penuh dengan pergumulan dan perjuangan yang tidak mudah,
mampukanlah kami untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan bahwa kami hadir menjadi alat berkat dalam cara kerja Tuhan yang ajaib, menyatakan bahwa mukjizat Tuhan hadir di tengah kehidupan yang bersama kami jalani. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Mari kita memberikan persembahan syukur kita.
sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kaku hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap sukacita, tetap semangat. Mari mengerjakan apa yang baik dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menyatakan kasih untuk menumbuhkan bahwa harapan itu masih ada dan masa depan kita berada dalam jaminan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati.